Pada materi komunikasi dalam organisasi kali ini, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu komunikasi. Di sini terdapat dua pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut James A. F. Stoneman yang menyatakan bahwa pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Sementara menurut Profesor Dr. H. A. W. Wijaya, beliau menyatakan bahwa komunikasi adalah hubungan kontak antara individu maupun dengan kelompok. Nah, dari kedua pengertian menurut para ahli di sini, dapat kita simpulkan bahwa pengertian komunikasi adalah suatu proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Perpindahan pengertian di sini melibatkan lebih dari sekadar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tapi juga meliputi ekspresi wajah, intonasi putus vokal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini terdapat proses dari komunikasi. Terdapat 3 proses dari komunikasi. Untuk proses yang pertama, yaitu ada komunikator. Kemudian, komunikator akan menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada komunikan. Nah, komunikasi antar pribadi di sini merupakan suatu komunikasi yang paling sederhana dilakukan. Bila salah satu unsur dari komunikasi ini hilang, maka komunikasi tidak dapat berlangsung. Kita ambil contohnya. Seseorang dapat mengirimkan berita, tetapi bila tidak ada yang menerima atau mendengar, komunikasi tidak akan terjadi. Begitu pula jika seseorang bertemu dengan orang lain, tapi tidak ada pesan, maka tidak akan ada komunikasi yang terjadi. Kemudian di sini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam suatu organisasi. Untuk faktor yang pertama yaitu saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal di sini, contohnya yaitu karyawan lini perakitan hampir selalu akan mengkomunikasikan pada mandor mereka dan bukan kepada manajernya. Dan untuk faktor yang kedua yaitu struktur wewenang organisasi. Untuk contoh dari struktur wewenang organisasi di sini, percakapan antara direktur perusahaan dengan karyawan akan dibatasi formalitas dan kesopanannya. Untuk faktor yang ketiga, di sini ada spesialisasi jabatan. Untuk spesialisasi jabatan di sini, contohnya yaitu bagian produksi cenderung berkomunikasi dengan istilah, tujuan, tugas, waktu, dan gaya yang berbeda dengan bagian pada pemasaran. Nah, untuk faktor yang keempat yaitu ada pemilikan informasi. Pemilikan informasi di sini, contohnya seperti manajer pemasaran akan mempunyai pengamatan yang lebih tajam dalam hal pemasaran daripada seorang manajer produksi. Nah, kemudian di sini terdapat peran komunikasi yang informal. Peran komunikasi di sini terdapat 4 dari peran komunikasi informal. Untuk yang pertama, yaitu ada pemuasan kebutuhan manusiawi, seperti berhubungan dengan orang lain. Untuk peran yang kedua, yaitu ada perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang monoton atau membosankan. Dan untuk peranan komunikasi informal yang ketiga, yaitu ada pemenuhan keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Untuk peranan komunikasi informal yang keempat, yaitu terdapat pelayanan sebagai sumber informasi hubungan pekerjaan yang disediakan oleh saluran komunikasi yang informal. Kemudian di sini terdapat hambatan-hambatan dalam organisasi. Untuk hambatan yang pertama, yaitu terdapat tingkatan hierarki. Nah, tingkatan hierarki di sini terjadi bila suatu organisasi tumbuh, strukturnya berkembang, akan menimbulkan berbagai masalah dalam komunikasi. Untuk hambatan yang kedua, yaitu wewenang manajerial. Wewenang manajerial di sini tanpa wewenang untuk membuat keputusan tidak mungkin seorang manajer dapat mencapai tujuannya secara efektif. Untuk hambatan yang ketiga, yaitu tentang spesialisasi. Perbedaan fungsi, kepentingan, dan istilah-istilah pekerjaan dapat membuat orang-orang merasa bahwa mereka hidup dalam dunia yang sangat berbeda. Untuk hambatan organisasi yang kedua, yaitu ada hambatan antar pribadi. Yang pertama, ada persepsi selektif. Persepsi adalah suatu proses menyeluruh di mana seseorang menseleksi, mengorganisasikan, dan mengartikan segala sesuatu yang ada dalam lingkungannya. Untuk hambatan yang kedua, yaitu ada status komunikator. Status komunikator di sini memiliki kredibilitas atau keahlian seseorang dalam bidang yang dikomunikasikan agar membuat orang lain percaya dengan apa yang dikomunikasikan oleh orang tersebut. Untuk hambatan yang ketiga, yaitu ada keadaan membela diri. Perasaan membela diri pada pengirim, penerima berita, atau keduanya juga menimbulkan hambatan-hambatan dalam suatu komunikasi.
Untuk hambatan yang ketiga, yaitu ada pendengaran yang lemah. Pendengaran lemah mengakibatkan komunikasi berjalan secara kurang efektif. Terkadang pendengaran yang lemah juga akan mengakibatkan bahwa komunikasi hanya berjalan satu arah karena arah yang satu dia tidak memberikan efektivitas kepada proses komunikasi tersebut. Untuk hambatan yang selanjutnya yaitu ada ketidaktepatan penggunaan bahasa. Penggunaan kata-kata seperti nada suara, ekspresi wajah, dan sebagainya dapat menghambat suatu komunikasi. Kemudian, di sini terdapat cara mengatasi kesulitan dalam keefektivitasan komunikasi. Untuk yang pertama, yaitu ada kesadaran akan kebutuhan komunikasi yang efektif. Seorang manajer harus memainkan peranan penting dalam organisasi komunikasi agar dapat mengambil langkah untuk meningkatkan efektivitas dalam komunikasi organisasi perusahaannya. Yang kedua, yaitu ada penggunaan umpan balik. Penggunaan umpan balik di sini berarti komunikasi dua arah. Hal ini memungkinkan proses komunikasi berjalan secara efektif. Dan cara yang ketiga, yaitu menjadi komunikator yang lebih efektif. Seorang manajer yang baik dalam menyampaikan komunikasi serta yang lebih efektif akan membuat komunikasi berjalan dengan lebih efektif juga. Kemudian di sini ada gaya komunikasi. Untuk gaya yang pertama yaitu ada controlling style. Gaya komunikasi bersifat ini yaitu bersifat mengendalikan, ditandai dengan adanya suatu kehendak untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan dari orang lain atau dari komunikan. Hal ini lebih memusatkan perhatian pada pengirim pesan, tidak mengharapkan umpan balik. Untuk gaya yang kedua yaitu ada the equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini adalah adanya landasan kesamaan dan two-way traffic of communication. Komunikasi dilakukan secara terbuka, mengungkapkan gagasan secara rileks, santai, dan informal. Untuk style yang ketiga yaitu ada the storytelling style. Untuk style ini yaitu memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memanfaatkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan serta struktur dalam organisasi. Untuk style yang keempat, ada the dynamic style. Gaya komunikasi ini bersifat dinamis, memiliki kecenderungan yang agresif. Karena pengiriman pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan atau action secara langsung. Untuk style yang kelima, yaitu ada the relinquish style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat atau gagasan dari orang lain, daripada keinginan untuk memberikan suatu perintah. Nah, untuk style yang keenam, yaitu ada the withdrawal style, di mana gaya ini tidak layak dipakai dalam suatu organisasi. Kenapa dia bisa dikatakan tidak layak? Sebab akibat yang muncul jika gaya ini dilakukan akan melemahkan tindakan komunikasi. Contoh dari style ini yaitu dalam deskripsi konkret, seorang mungkin saja mengatakan, "Saya tidak ingin terlibat dalam proses ini." Pernyataan ini bermakna bahwa seseorang mencoba melepaskan diri dari tanggung jawabnya, tapi juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindari komunikasi dengan orang lain. Untuk selanjutnya, di sini terdapat 4 metode penyampaian pesan. Untuk metode yang pertama yaitu ada metode tulisan. Metode tulisan ini digunakan dalam situasi bila diperlukan informasi untuk tindakan yang akan datang, informasinya bersifat umum, dan tidak diperlukannya kontak pribadi. Untuk metode yang kedua yaitu ada metode lisan. Metode lisan ini digunakan dalam situasi yang membutuhkan teguran atau mendamaikan suatu perselisihan yang sedang terjadi. Untuk metode yang ketiga yaitu ada lisan diikuti dengan tulisan. Nah, dalam situasi yang membutuhkan tindakan segera, tetapi kemudian diikuti tindak lanjut yang bersifat umum atau perlunya pendokumentasian, maka metode ini sangat cocok untuk digunakan. Untuk metode yang terakhir, yaitu terdapat tulisan diikuti dengan lisan. Nah, untuk metode ini dinilai tidak cukup efektif untuk setiap situasi dalam berkomunikasi dalam suatu organisasi. Sekian materi mengenai komunikasi dalam organisasi. Semoga